mempunyai pengalaman membaca yang menyenangkan. Dan ketika anak-anak mempunyai pengalaman membaca yang menyenangkan, anak-anak akan mengasosiasikan membaca dengan semangat. Sehingga anak-anak akan secara sukarela mau melakukan kegiatan membaca. Inilah tujuan dari program TOT Read Aloud ini. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa saya adalah pendiri dari Reading Box. Reading Box adalah komunitas Read Aloud Indonesia yang dibangun tahun 2008. Ya, karena jatuh hati kepada buku The Read Aloud Handbook. Dan kami berinisiatif untuk meminta izin kepada Jim Trelease untuk bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan akhirnya kami bertemu dengan penerbitnya pada saat itu Mizan Group, ya, dan ini adalah buku pertama. Ya. Kemudian di 2017 karena buku pertama ini habis, oleh sebab itu kami mendorong pihak Mizan untuk menerjemahkan ulang buku The Read Aloud Handbook, tapi dari edisi kedua dari buku The Read Aloud Handbook. Inilah buku yang sekarang beredar. Dan mengapa buku ini diterjemahkan? Karena kami merasa bahwa kalau lebih banyak lagi orang tua yang membaca buku ini dan jatuh hati kepada Read Aloud, maka Read Aloud akan dilakukan dan anak-anak akan tidak hanya bisa membaca, tetapi gemar membaca. Inilah awal berdirinya Reading Box, karena memang kami memerlukan wadah untuk membagikan buku The Read Aloud Handbook, karena di awal buku The Read Aloud Handbook ini diterjemahkan, dicetak tidak menggunakan uang saya, tetapi saya berhasil mengumpulkan donatur-donatur yang memang mendanai penerbitan buku The Read Aloud Handbook, dan akhirnya buku ini dibagikan dengan maksud agar lebih banyak lagi orang tua yang jatuh hati kepada Read Aloud dan melakukan Read Aloud. Tetapi ternyata buku The Read Aloud Handbook ini yang cukup tebal, agak sulit dibaca oleh orang tua maupun oleh guru. Akhirnya kami menyelenggarakan workshop Read Aloud ketika membagikan buku. Nah, workshop Read Aloud inilah yang ternyata lebih banyak diminati, dan akhirnya ini menjadi kegiatan kami yang diawali setiap Sabtu dan Minggu, ternyata menjadi kegiatan saya tepatnya setelah saya pensiun. Nah, jadi sampai sekarang mulai 2011, saya pensiun 2011, ini menjadi kegiatan saya membagikan. Itu cerita mengenai Reading Box. Hari ini kita akan dalam program TOT Read Aloud ini kita akan bertemu 3 pertemuan. Senin, Selasa, Rabu. Di hari pertama kita akan mengaktifkan diri untuk memahami membaca nyaring melalui buku The Read Aloud Handbook. Karena buku ini adalah buku yang membuat kami jatuh hati, sehingga teman-teman diharapkan juga akan jatuh hati kepada Read Aloud, sehingga mau meluangkan atau mendonasikan waktunya untuk berbagi mengenai Read Aloud. Dan juga dari buku membacakan nyaring. Nah, hari kedua besok kita akan membahas mengapa Indonesia membutuhkan membaca nyaring. Ya. Apa itu membaca nyaring dan tahapan membaca nyaring. Nah, apa itu membaca nyaring dan tahapan membaca nyaring? Ini kami olah dari buku The Read Aloud Handbook bab 3 dan bab 4. Dan di sesi ketiga teman-teman akan mempresentasikan tugas, karena
untuk menjadi TOT trainer retail laut ini ada program yang mempraktikkan membacanya. Dan juga kita akan membahas rencana tindak lanjut apa yang akan teman-teman lakukan setelah mengikuti TOT retail laut. Saya selalu memulai kelas TOT retail laut ini dengan quote yang ditulis oleh Jim Trelease, yang amat sangat saya yakini, ya, bahwa membaca adalah jantungnya pendidikan. Kemudian kita harus meletakkan membaca di tempat yang utama, karena semua pengetahuan di setiap mata pelajaran di sekolah mengalir dari membaca. Jadi pastikan manusia meletakkan membaca di tempat yang utama. Bukan hanya anak, tetapi manusia. Sehingga manusia akan tetap membaca. Nah, ini 2 buku yang akan kita gunakan untuk membangun pengetahuan dan wawasan peserta mengenai membaca nyaring. Nah, apa sih sebenarnya yang ada di dalam buku ini? Buku ini namanya buku The Retail Laut Handbook. Jadi handbook ini adalah panduan komprehensif, ya, yang menekankan pentingnya membacakan buku untuk anak. Ya, Jim Trelease menyoroti bagaimana membacakan buku dapat menumbuhkan literasi, meningkatkan kosakata, dan memperkuat ikatan antara orang tua dan anak, atau ikatan antara guru dan siswa kalau membaca nyaring dilakukan oleh guru. Ya, kemudian ini adalah buku panduan yang memang membagikan penelitian dan bukti anekdot yang menggambarkan bahwa membacakan buku tidak hanya mendukung prestasi akademik, tetapi juga menumbuhkan kecintaan membaca yang dapat bertahan seumur hidup. Buku ini memberikan saran praktis tentang cara memilih buku yang tepat untuk kelompok usia yang berbeda, kiat-kiat untuk menciptakan lingkungan membaca yang positif, dan strategi untuk membuat sesi membacakan buku menjadi menarik, dan membahas manfaat membacakan buku di sekolah, dan menganjurkan agar kegiatan ini masuk dalam praktik pendidikan. Jadi, buku ini bisa menjadi sumber berharga bagi orang tua, pendidik, dan siapapun yang memang tertarik untuk mempromosikan literasi dan kenikmatan membaca dalam kehidupan anak-anak. Jadi jelas bahwa buku ini bukan tentang mengajari anak membaca, tetapi tentang mengajari anak agar mau membaca. Jadi bisa membaca berbeda dengan mau membaca. Ya, anak-anak mungkin atau manusia mungkin bisa membaca, tetapi mungkin dia juga tidak mau membaca. Tetapi membaca nyaring adalah cara mengajari anak agar mau membaca. Ada pepatah pendidikan yang berbunyi, apa yang diajarkan kepada anak-anak untuk dicintai dan diinginkan akan selalu lebih besar manfaatnya daripada apa yang kita buat agar mereka pelajari. Ya. Dan buku ini secara urutan baik dibaca oleh orang tua, guru, pustakawan. Jadi kalau disebutkan 3 aktor penting dalam kegiatan membacakan buku adalah orang tua, guru,
pustakawan. Setelah itu boleh dibaca oleh kakek nenek, relawan literasi, penyedia penitipan anak, karena ingat konsep buku The Read Aloud Handbook adalah buku yang ditulis dalam konsep Amerika, di mana di sana banyak penitipan anak atau daycare, gitu ya. Atau siapapun yang memang tertarik untuk meningkatkan kegemaran membaca dari satu generasi ke generasi berikutnya dan menyentuh kehidupan anak-anak dengan cara yang lembut dan sepanjang hayat. Nah, ini adalah daftar isi dari buku The Read Aloud Handbook. Terdiri dari 10 bab, didahului oleh pendahuluan, tetapi bab 7 tidak kita bahas setelah pandemi, ya. Kemudian bab 3 dan bab 4 akan diolah menjadi tahapan atau langkah-langkah membaca nyaring, dan bab 4 saya sudah share kepada teman-teman, jadi teman-teman bisa mengikuti dari file yang sudah saya share. Di pendahuluan, Jim Trelease menuliskan bahwa dia membaca karena satu alasan, yaitu ayahnya membacakan buku kepada dia, ya, dan itu membuat dia senang, perasaan yang tidak bisa dilupakan, dan dia ingin anak-anaknya juga merasakan hal yang sama. Ya, buku ini memang ditulis berdasarkan pengalaman Jim Trelease sebagai orang tua dan sukarelawan sekolah. Ketika dia melihat ada perbedaan dramatis dalam sikap dan kemampuan membaca antara anak-anak yang dibacakan buku dan anak-anak yang tidak dibacakan buku. Ya, akhirnya dia buat penelitian, buat observasi, dan akhirnya bisa menuliskan buku The Read Aloud Handbook. Di bab 4, Jim Trelease juga menuliskan menunjukkan sebuah chart yang peningkatan skor membaca sejak 1972 sampai 2008 hanya 1 poin. Padahal membaca, kita harus meletakkan membaca yang di tempat yang utama, karena membaca itu adalah senjata pamungkas yang menghancurkan kebodohan, kemiskinan, dan keputusasaan. Ya, bahkan Jim Trelease juga menuliskan bangsa yang tidak banyak membaca tidak tahu banyak, dan bangsa yang tidak tahu banyak kemungkinan besar akan membuat pilihan yang buruk, baik di rumah ketika mendampingi anak, tumbuh kembang anak, mendidik anak, atau di rumah ketika berinteraksi dengan pasangan, atau di pasar ketika memilih apa yang harus dibeli, atau di pasar uang ketika melakukan investasi, atau di kotak juri ketika harus memilih pemenang, atau di bilik suara ketika kita harus memilih siapa pemimpin daerah atau pemimpin bangsa. Nah, kemudian masih di halaman pendahuluan, Jim Trelease menuliskan rahasia sukses pasangan Susan dan Ted Williams dari Amerika mendampingi kedua putranya. Ya, dia 3 rahasia suksesnya adalah membacakan buku kepada kedua anaknya selama 30 menit setiap malam, sepanjang tahun, bahkan setelah mereka bisa membaca sendiri. Ya, jadi saya sih menyimpulkan bahwa bisa membaca, tetapi orang tua tetap membacakan buku. Ya. Kemudian membangun lingkungan di rumah yang memang anak-anak bisa berinteraksi dengan buku.
Walaupun keluarga ini agak sedikit ekstrim karena tidak menyediakan majalah, televisi, dan games. Ya. Kemudian tidak mengajarkan membaca di rumah sampai anak-anaknya memasuki usia sekolah. Jadi saya sih amat sangat sepakat gitu ya. Nggak perlu ngajarin anak sebelum anak siap. Dan kapan siapnya? Siapnya adalah di usia sekolah. Usia sekolah itu adalah usia sekolah formal, ya, 6-7 tahun. Ya. Kemudian persiapan SAT terbaik. Ya, SAT adalah tes masuk perguruan tinggi di Amerika yang bisa diikuti oleh siapapun yang memang mau bersekolah di perguruan tinggi di Amerika, college. Rahasianya adalah membacakan buku kepada anak-anak ketika masih kecil atau yang disebut dengan bedtime story, membacakan buku sebelum tidur. Akhirnya jika kegiatan dibacakan buku ini menjadi pengalaman luar biasa bagi anak, anak akan mulai membaca sendiri. Masih di pendahuluan, Jim Triris membahas mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap urusan membaca. Apakah orang tua atau orang yang mendampingi anak selama 900 jam di sekolah. Nah, kalau kita sepakat, ya, menurut Jim, kalau kita sepakat bahwa anak-anak adalah spons kecil, ya, spons akan menyerap air yang ada di sekelilingnya, kalau anak akan menyerap perilaku orang-orang yang ada di sekitar. Ya, jadi anak-anak itu hanya di sekolah selama 900 jam. Tetapi dia berada di luar sekolah selama 7.800 jam. Jadi harusnya sih yang amat berpengaruh terhadap urusan membaca adalah orang yang 7.800 jam bersama anak dalam setahun. Siapa dia? Adalah orang-orang yang ada di rumah. Orang tua harusnya menjadi penanggung jawab dalam urusan membaca dan juga urusan pendidikan. Di halaman 13 ada sebuah riset yang menunjukkan kalau benih membaca dan sukses di sekolah ditanamkan di rumah jauh sebelum anak tiba di sekolah. Apa? Ya, apa yang dapat membangun benih membaca dan sukses di sekolah? Saya bacakan dari halaman 13 risetnya bahwa aktivitas waktu luang ibu dan ayah itu meningkatkan minat tinggi terhadap buku. Ya, kalau ibunya menonton TV, maka minat tinggi anak terhadap buku 39%. Tetapi kalau waktu luang ibu digunakan untuk membaca, maka minat tinggi anak terhadap buku 78,6%. Apa yang dibaca ibu? Kalau ibunya baca koran, maka minat tinggi anak terhadap buku 80%. Kalau ibunya membaca novel, maka minat tinggi anak terhadap buku 95,2%. Aktivitas luang ayah, kalau digunakan untuk membaca koran, maka minat tinggi anak terhadap buku 91%. Dan kalau ayahnya membaca novel, minat tinggi anak terhadap buku 62,5%. Jadi pastikan orang tua, ayah dan ibu bekerja sama
untuk meningkatkan minat tinggi anak terhadap buku. Dengan cara ibu baca novel, ayah baca koran. Masih di halaman 13, ya, pendapat pribadi seseorang yang bernama Leonard Pitts yang memenangkan Pulitzer Prize. Jadi ini adalah award yang diberikan untuk jurnalis. Pada tahun 2004 dimenangkan oleh Leonard Pitts. Leonard Pitts menggambarkan tentang ibunya. Dia bukan wanita terpelajar, tidak pernah lulus sekolah menengah. Masa itu memang sulit untuk belajar jika Anda tumbuh sebagai seorang wanita kulit hitam di wilayah Mississippi di zaman depresi. Namun tidak mendapat pendidikan tidak sama dengan tidak menjadi cerdas. Ibunya adalah orang yang rakus membaca buku dan koran, seorang wanita yang punya rasa ingin tahu yang besar. Camkan ini. Dan Leonard Pitts mengatakan dialah orang pertama yang membacakan saya buku. Jadi penting bacakan buku. Bab 1 yang berjudul aslinya adalah Why Read Aloud? Mengapa membaca nyaring? Membacakan cerita. Berisi beberapa alasan emosional, sosial, dan akademik dari kegiatan membacakan buku kepada anak, untuk anak. Dan juga ada tinjauan singkat tentang skor membaca dan bagaimana strata sosial mencerminkan nilai membaca. Ya. Di sini di halaman 1 ini diawali dengan tulisan Jim Trelease bahwa anak-anak punya 100% antusias membaca dan keinginan ketika mereka baru masuk sekolah. Yaitu ini menjadi bab-bab pertama kehidupan sekolah anak. Ya. Namun seiring dengan pertumbuhan mereka di bangku sekolah, semakin sedikit siswa yang membaca apapun untuk kesenangan. Mengapa? Mereka tidak mempunyai minat untuk membaca. Apakah guru belum menanamkan kecintaan membaca, atau kecintaan itu terusir oleh berbagai macam aktivitas di kelas? Ini adalah bala bantuannya kalau keadaan itu terjadi, yaitu membacakan buku cerita untuk anak-anak. Ya, apa itu membacakan cerita? Saya selalu mempermudah supaya teman-teman ingat bahwa kalau ingat membacakan buku, membaca nyaring, tangannya adalah seperti ini, segitiga. Karena apa? Karena membaca nyaring ini melibatkan 3 elemen, yaitu orang dewasa, anak, dan buku atau bahan bacaan. Jadi inilah membaca nyaring. Kalau nggak ada anak, hanya ada buku, bukan membaca nyaring. Kalau ada orang dewasa dengan buku, bukan membaca nyaring. Buku membaca nyaring harus melibatkan 3 elemen. Ya. Bahkan nih segitiga membaca nyaring ini harus ada atau harus tercermin di rumah. Ya. Karena jika segitiga membaca nyaring ini tidak ada di rumah,
maka kecintaan membaca tidak akan tercermin. Anak-anak pasti tidak akan mengembangkan keterampilan membaca. Halaman 38 sampai 41, ya, kok bisa hal sederhana membacakan buku kepada anak menjadi sesuatu yang efektif. Nah, di halaman 40 dituliskan bahwa fakta bahwa manusia itu menyukai hal-hal yang menyenangkan atau human being are pleasure center, inilah yang mendasari mengapa membaca nyaring itu menyenangkan. Nah, bahkan membaca nyaring itu menyenangkan terbukti dari ketika kita mulai membacakan buku, maka anak minta dibacakan buku berkali-kali. Ya, karena apa? Karena menyenangkan. Manusia itu akan melakukan hal-hal yang menyenangkan dan menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, itu manusia. Kemudian, karena membaca nyaring itu menyenangkan dan dilakukan berulang-ulang, mendukung fakta yang kedua, bahwa membaca atau reading is an accrued learning. Jadi membaca itu adalah keahlian yang akan meningkat, ya, keterampilan yang akan meningkat melalui kegiatan membaca. Ya. Tadi kan kita tahu anak akan minta dibacakan berkali-kali. Ketika kegiatan membaca itu dilakukan berkali-kali, maka keterampilan membacanya akan meningkat. Ini dua fakta yang membuat mengapa membaca nyaring kegiatan sederhana ini sesuatu yang efektif. Nah, apa sih manfaat-manfaat dari membaca nyaring? Ya, ini di dalam bukunya Jim Trelease tuliskan bahwa membaca nyaring ini salah satu cara mudah untuk membangun kosakata, menciptakan pengetahuan latar belakang, menanamkan kecintaan membaca, mengkondisikan otak anak untuk mengasosiasikan membaca dengan kesenangan, memberikan teladan dalam membaca, dan membahas juga di bab 1 ini di mana posisi fonik dalam membaca nyaring, dalam pengerolehan kosakata, dalam pengetahuan, dalam menanamkan keinginan membaca. Ya, bahkan kalau kita gunakan buku bacaan, yaitu teks tertulis yang mengandung lebih banyak kata-kata baru atau kata-kata langka, kata-kata yang melampaui percakapan sehari-hari, dan juga merupakan bagian besar dari bahasa pendidikan. Itu bisa kita dapat dari buku. Nah, kemudian halaman 46, apakah ada bukti membaca nyaring dalam penelitian? Di situ dituliskan bahwa menurut PISA, Program for International Student Assessment, bahwa anak yang dibacakan buku, baik di rumah maupun di dalam kelas, mempunyai skor membaca yang lebih tinggi. Ya, halaman 52, keahlian apa yang dibutuhkan seorang anak di taman kanak-kanak? Jim Trelease menuliskan bahwa anak-anak di taman kanak-kanak itu yang harus ditumbuhkan adalah kosakata. Kosakata bicara, kosakata baca, dan kosakata tulis. Ya. Kemudian halaman 54 sampai 57, bagaimana caranya sebagian anak dapat memiliki lebih banyak kosakata yang lebih unggul? Jim Trelease mengingatkan bahwa percakapan adalah tempat subur
tumbuhnya kosakata. Ya. Jadi percakapan. Kalau kita lanjut ke halaman 57 sampai 58, di mana letak kosakata yang baik, percakapan atau membaca, percakapan. Ya, harus diawali dengan percakapan karena itu adalah cara mudah anak untuk mendapatkan kosakata. Nah, juga kosakata ini prediktor utama keberhasilan atau kegagalan sekolah. Anak-anak memang pergi ke sekolah untuk belajar atau mempelajari kosakata baru. Tetapi kosakata yang sudah dimiliki anak sebelum masuk sekolah menentukan seberapa banyak mereka atau anak itu bisa dipahami oleh guru. Ya, jadi penting kosakata. Dan sebagian instruksi 4 tahun pertama di sekolah adalah lisan. Ya, sampai kelas 8, sampai umur 8, itu cara belajar anak adalah menggunakan telinga. Ya, anak-anak yang memiliki kosakata terbanyak akan mengerti paling banyak. Sedangkan anak yang kosakatanya sedikit akan mengerti paling sedikit. Ya, dan juga kosakata dan kalimat yang koheren tidak dapat diunduh ke atas kertas kecuali sudah diunggah terlebih dahulu ke kepala anak dengan membaca. Jadi luangkan waktu untuk membacakan buku. Bukan mencari waktu luang. Nah, bab 2, kapan memulai dan mengakhiri membacakan buku untuk anak. Ya, jadi di sini dituliskan bagaimana dari lahir hingga remaja kegiatan membaca nyaring. Jadi resep dari kegiatan membaca nyaring yang dimulai dari sejak kecil sampai remaja. Dan juga ditunjukkan jika mulai membaca nyaring sedini mungkin, ya, dan juga beberapa hal menakjubkan dapat dicapai dengan anak-anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Ya, jadi intinya mulailah membacakan buku kepada anak-anak sedini mungkin. Ya, semakin muda akan semakin mudah dan lebih baik. Seorang anak itu sudah cukup besar untuk diajak bicara. Ya, kalau anak sudah cukup besar untuk diajak bicara, dia sudah cukup besar juga untuk membaca. Bahkan membacakan buku ketika masih dalam kandungan, di trimester terakhir kehamilan, ya, itu adalah bukan mitos. Karena memang fungsi pendengaran sudah terbentuk secara sempurna di trimester terakhir kehamilan. Walaupun kebanyakan orang sudah mulai membacakan, sudah mulai bercakap-cakap begitu bayi lahir, tetapi tidak banyak yang dapat membayangkan membaca untuk anak-anak segera setelah mereka lahir. Halaman 70 sampai 77 saya bacakan, teman-teman. Bagaimana dengan membacakan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah Kusla and Her Book. Dalam buku Kusla and Her Book, penulisnya Dorothy Butler menggambarkan bagaimana orang tua Kusla, Yeoman, mulai membacakan buku cerita ketika dia berusia 4 bulan. Pada usia 9 bulan, Kusla sudah mampu menanggapi penampilan buku tertentu dan menyampaikan kepada orang tuanya kalau buku itu adalah favoritnya. Pada usia 5 tahun, dia sudah bisa membaca.
cerita Kusla menjadi kian dramatis. Karena Kusla dilahirkan dengan kerusakan kromosom yang menyebabkan kelainan bentuk limpa, ginjal, dan rongga mulut. Kerusakan kromosom ini menyebabkan munculnya kedutan otot yang membuat tidak bisa tidur, Kusla tidak bisa tidur lebih dari 2 jam per malam dan menggenggam apapun tangannya. Kalau bayi itu kan kita sodorkan jari kita, dia sudah bisa menggenggam. Tapi Kusla tidak bisa. Ya. Sampai dia berusia 3 tahun. Dan pandangan matanya kabur di jarak melebihi jangkauan tangannya. Sampai dia berusia 3 tahun, para dokter mendiagnosis Kusla sebagai anak yang terbelakang secara mental dan fisik. Dan merekomendasikan Kusla untuk mendapatkan perlakuan khusus. Orang tuanya setelah melihat tanggapan terhadap buku di usia 9 bulan tadi, menolak. Sebagai ganti, mereka membacakan 14 buku sehari. Di usia 5 tahun, Kusla menurut psikolog sudah memiliki intelektual yang jauh di atas rata-rata dan mampu bersosialisasi dengan baik. Itu cerita mengenai Kusla. Kemudian cerita yang kedua adalah cerita mengenai Jennifer Thomas. Jennifer Thomas yang lahir bulan September 1984, salah satu hadiah yang kami terima adalah buku karya Jim Travis. Kami membaca bab-bab pertama dari buku The Little Loud Handbook yang sangat terkesan dengan kisah Kusla dan keluarganya. Ya, Kusla and her book dan keluarganya. Kami mulai memberi makanan buku paling tidak 10 buku sehari. Bahkan ketika Jennifer harus dirawat di rumah sakit selama 7 minggu karena perbaikan kelainan jantung dan ada operasi. Namun kami mulai membacakan buku cerita kepadanya ketika dia masih dalam perawatan intensif. Ya, dan ketika kami tidak bisa di sana, kami meminta perawat untuk memutarkan tape cerita dan meminta para perawat memutarkan tape cerita ini. Ya, selama 7 tahun terakhir, kami membacakan buku cerita kepada Jennifer setiap kali ada kesempatan. Sekarang dia sudah kelas 5, salah satu pembaca terbaik di kelasnya. Dia terus mendapat nilai penuh dalam tes membaca dan kosakatanya luar biasa. Dia biasanya ditemukan di ruang membaca di sekolah saat istirahat, dan dia di rumah suka duduk bersama ayahnya dan saya sambil membaca buku. Yang membuat kisah kami begitu luar biasa adalah karena Jennifer dilahirkan dengan Down syndrome. Ya, jadi ini adalah salah satu testimoni yang dituliskan oleh Jim Travis terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Halaman 79 sampai 81, ya, subbabnya itu bertema, bisakah Anda merekomendasikan sesuatu yang akan mengajari anak saya bisa membaca sebelum taman kanak-kanak? Jim Travis menyebutkan 4 faktor dalam lingkungan rumah yang harus ada kalau kita mau anak kita menjadi pembaca sebelum taman kanak. Yang pertama adalah membaca secara teratur. Jadi ada kegiatan membaca secara teratur di rumah. Kemudian berbagi materi cetak. Jadi
mudah didapat buku-buku di rumah tersebut, ya. Kemudian kertas dan pensil mudah didapat. Jadi anak-anak akses terhadap kertas dan pensil itu mudah didapat. Dan yang keempat, orang di rumah si anak menstimulasi minat si anak dalam membaca dan menulis. Halaman 8284, bagaimana kemampuan anak saya meningkat jika saya yang membacakan. Itu dikatakan bahwa kemampuan mendengar merupakan makanan kemampuan membaca. Jadi prosesnya, ya, anak mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Ya. Dan 3 cara mendengar kata adalah berulang-ulang. Jadi ada pendalaman di situ. Dan juga dari para superhero. Superhero-nya anak itu biasanya ibu dan bapaknya, ayah dan ibunya. Atau saudara yang lebih besar. Itu biasanya menjadi tokoh superhero anak. Dan dalam konteks yang memiliki arti. Bab 3 berisi mengenai tahap-tahap dalam pemahaman membaca dan mendengarkan yang dilalui anak-anak dan bagaimana memperluas perhatian melampaui buku bergambar atau program televisi. Di sini disarikan bahwa penting membaca nyaring untuk anak-anak di masa kanak-kanak. Jadi harus dilakukan sedini mungkin. Bahkan khususnya di masa bayi. Dia mengatakan bahwa anak-anak yang paling banyak mendengar, bahasa akan memiliki peluang terbaik untuk memiliki kemampuan bahasa terbaik. Ya, jadi penting kegiatan bacakan buku dimulai sedini mungkin. Penting rima atau sajak pada usia dini, ya, dengan seringnya menggunakan buku-buku berima atau puisi sajak anak-anak yang sederhana, anak-anak akan mengalami hal baik, hal menyiapkan belajar membaca. Ya. Bahkan kalau anak-anak tidak terpapar dengan rima, kemungkinan besar mereka akan mengalami kesulitan membaca di kemudian hari. Kemudian membangun rentang perhatian saat waktu membaca cerita, ya. Jim Trist mengingatkan bahwa membangun rentang perhatian tidak dilakukan dalam semalam, tetapi bisa dilakukan melalui menit demi menit, halaman demi halaman, hari demi hari, pertemuan anak dengan buku. Ya. Kemudian mengapa mereka mau membaca buku yang sama, dibaca berulang-ulang, belum lagi pertanyaan. Inilah yang terjadi. Ya. Kita akan berhasil kalau anak minta dibacakan buku yang sama berulang-ulang dan pertanyaannya banyak muncul akibat dari dibacakan. Ya. Dibacakan berkali-kali itu ternyata membantu anak belajar bahasa dan memahami pemahaman. Anak akan belajar bahasa dengan cara mendengarkan secara berulang-ulang. Saat membacakan buku ini imbangi dengan pengalaman luar ruang anak. Ya, dan juga pengalaman latar belakang berpengaruh terhadap pendalaman. Ya. Bagaimana dengan kosakata yang tidak dikenal anak atau siswa di kelas? Ya, saat membacakan buku, ya, dan menemukan kosakata yang
belum dikenal anak perlu dijelaskan. Ya. Kemudian bagaimana bisa orang tua yang buta huruf atau semi buta huruf membacakan buku kepada anak-anak. Jim Trelease mengatakan gunakanlah wordless book atau buku tanpa kata. Ya. Anak kecil ingat dia akan memperoleh kosakata secara tidak langsung. Pertama dengan mendengarkan ketika ada orang berbicara atau membacakan untuk mereka, dan kemudian dengan menggunakan kata-kata itu untuk berbicara dengan orang lain. Bab 4 tidak kita bahas. Kemudian bab 5, membaca dalam hati, partnernya adalah membaca nyaring. Atau sustain silent reading, ya, itu partnernya adalah membaca nyaring. Apa itu sustain silent reading? Adalah membaca mandiri. Ya, ini program sustain silent reading yang ada di ruang kelas. Ya, jadi anak-anak akan membaca buku yang dia sukai, ya. Kemudian ada guru. Kalau membaca nyaring adalah seperti ini. Ya, membaca nyaring. Ya. Kapan kita mulai membaca dalam hati akan efektif? Kapan membaca dalam hati akan efektif? Membaca atau membaca mandiri ini akan efektif kalau bersifat informal tanpa penilaian. Kucing flu sampai tembok penuh. Sorry, tolong di mute. Ya, jadi kegiatan membaca nyaring ini tidak dikaitkan dengan pelajaran, walaupun guru harus hadir, karena fungsi guru dalam kegiatan sustain silent reading ini, membaca dalam hati ini, adalah sebagai teladan. Ya. Kemudian ruang kelas harus punya cukup materi untuk anak-anak pilih dibaca. Ya, jadi bukunya harus ada di ruang kelas. Guru adalah teladan yang penting untuk kegiatan SSR. Itulah apa akan berhasil kalau kegiatan ini dilakukan. Ya, jadi ada kegiatan membaca nyaring di kelas, ada kegiatan membaca nyaring ada kegiatan sustain silent reading di dalam kelas, dan tokoh orang dewasa harus hadir di kedua kegiatan ini. Ini baru berhasil. Karena guru harus menjadi teladan penting dalam SSR. Ya. Kemudian di halaman 190 sampai 191, ya, Jim Trelease menuliskan Oprah bisa sukses melakukan semua ini. Ya, jadi Oprah adalah ratu talk show yang ada di Amerika yang amat sangat terkenal. Kalau zaman dulu itu ada programnya di TV salah satu TV swasta, ya. Dan salah satu program talk show-nya Oprah adalah book club. Jadi Oprah Book Club. Oprah Book Club ini sangat berhasil, ya, karena memang dibahas dengan cara yang menarik, semangat, jujur, tulus, penuh antusias, tidak ada tulis-menulis, tidak ada ujian, menyadari bahwa memang manusia adalah makhluk bertutur, makhluk oral. Nah, Jim Trelease mengusulkan, ya, mengaplikasikan kegiatan ini terhadap anak-anak dan menghilangkan sebagian besar tugas menulis saat anak-anak membaca. Jadi diobrolin aja bukunya, maka dia akan mendorong
orang-orang untuk baca buku tersebut. Nah, bab 6, pengaruh buku di rumah, sekolah, dan perpustakaan. Ya, di sini dibahas mengenai akses awal kuda. Jadi kalau anak-anak terpapar dengan kuda akan menghasilkan anak tersebut mempunyai skor rodeo yang lebih baik. Jadi rodeo adalah permainan berkuda yang sangat populer di Amerika. Nah, begitu juga dengan buku dan bacaan. Kalau anak terpapar dengan buku atau bacaan sejak dini, itu akan menghasilkan skor membaca yang lebih baik. Ya. Kemudian apakah raibnya koran memiliki dampak? Ya, di situ disampaikan bahwa koran dan majalah adalah soft library. Jadi salah satu cara untuk menghantarkan anak ke dalam perpustakaan, ya, dan juga merupakan dorongan bagi anak untuk masuk ke materi cetak. Dan orang tua yang mempunyai kebiasaan membaca koran dan majalah menjadi teladan membaca. Kemudian perpustakaan di masa depan akan menyusut ukurannya, tetapi dilihat dari kebutuhan dan perilaku. Saat ini akan tetap ada kebutuhan kritis untuk pustakawan yang terampil. Nah, karena sebaliknya di sini juga dibahas mengenai serangkaian praktik yang menunjukkan kegunaan perpustakaan dalam meningkatkan motivasi anak-anak untuk belajar membaca, kemampuan membaca, dan kemungkinan mereka akan menjadi pembaca seumur hidup. Ini bab 7, kita lewatin. Bab 8, TV, audio, dan teknologi merugikan atau membantu kemampuan membaca. Ya, jadi dituliskan melalui cerita Ben Carson. Ya, Ben Carson adalah seorang anak yang dibatasi nonton TV-nya, hanya boleh 3 program dalam seminggu, kemudian sisa waktunya boleh dipergunakan untuk membaca buku apapun yang dipinjam dari perpustakaan. Ya, kemudian halaman, dan ini akhirnya berhasil membuat Ben Carson ini menjadi salah satu dokter ternama di Amerika saat ini. Ya, kemudian 256, 267, apa sih sebenarnya yang salah dengan TV? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kalau televisi itu diletakkan di rumah, otomatis anak akan menonton dan mendapat nilai yang lebih rendah. Kemudian menonton TV di usia anak-anak dan remaja ketika dihubungkan dengan pencapaian gelar sarjana baru di usia 26 tahun. Kemudian program pendidikan di televisi membantu perkembangan kosakata pada awal usia 3 tahun. Ini program pendidikan yang ada di Amerika. Ya, kalau di Indonesia sih nggak ada program pendidikan di televisi. Halaman 269, apakah audiobook bisa dianggap sebagai membaca? Audiobook adalah buku yang dialihwahanakan menjadi suara, dibacakan. Kemudian diingatkan bahwa audiobook bisa dipergunakan sebagai penambah cerita yang dibacakan atau pengganti suara orang tua yang buta huruf. Bab 9, ayah. Jadi memang disoroti juga, dan ini juga terjadi sih sebenarnya di Indonesia. Ayah, ya, berapa nilainya? Ya, di sini ditunjukkan bagaimana di 276 sampai 278 masalah membaca pria yang ada di Amerika. Ya, kemudian ayah, jika Anda membacakan buku kepada anak-anak, apa yang akan terjadi? Ya, beberapa dekade terakhir budaya ayah di Amerika itu didominasi oleh politik, olahraga, dan televisi. Dan anak-anak menonton panutan mereka
dengan cermat. Sehingga penting dari sebelumnya bahwa para ayah memberikan pengaruh panutan positif terhadap putra-putri. Ya. Kalau ini tidak dilakukan, maka tidak akan terjadi perubahan yang dramatis dan anak-anak laki akan menyerah. Ya, anak-anak laki-laki itu membutuhkan ayah mereka untuk membaca nyaring kepada mereka. Hubungan antara ayah dan anak yang telah berubah selama bertahun-tahun dan tidak ke arah yang lebih baik. Bab 10, pelajaran membaca seorang anak hiperaktif. Dituliskan di halaman 267, menenangkan anak hiperaktif dengan membacakan nyaring. Di situ dituliskan bagaimana membacakan buku bergambar yang dipinjam dari perpustakaan, buku-buku yang disukai ayah, koran sore, membantu anak menjadi lebih tenang dan fokus. Halaman 297, hal-hal rahasia memotivasi pembaca remaja. Ya, jadi di sini tuliskan berdasarkan pengalaman mereka yang menyenangkan, yang tidak dapat dilalui oleh teman, keluarga, pustakawan, dan guru-guru, yaitu dibacakan buku. Jim Trelease menulis bahwa membacakan untuk anak-anak remaja saat mereka melakukan pekerjaan rumah tangga. Dan banyak dari apa yang dia bacakan untuk mereka bukan dari buku, tapi dari artikel-artikel, surat kabar, majalah yang menurut orang dewasa itu baik. Ya, kemudian kita tidak membaca untuk anak-anak kita yang lebih besar, ya, dengan cara yang sama seperti dengan artikel menarik yang kita temukan di ponsel atau perangkat. Ya, jadi anak-anak remaja bisa kita bacakan, tapi bacakanlah koran, ya, atau artikel dari koran atau majalah atau gadget. Nah, sekarang sampai ke membacakan nyaring. Jadi di sini saya mengingatkan bahwa saat orang dewasa membacakan buku kepada bayi, bayi mungkin mendengar cerita yang bagus, ya, mendengar seperti cerita, tetapi pada sebenarnya mereka itu sedang belajar membaca, belajar bahasa. Pendahuluan dari buku membacakan nyaring, ya, membahas mengenai literasi anak usia dini. Apa yang diketahui seorang anak tentang membaca dan menulis sebelum dia bisa membaca dan menulis. Itu adalah literasi dini, literasi usia dini. Ada 6 elemen dari literasi usia dini, yaitu termotivasi materi cetak, kesadaran akan materi cetak, kesadaran fonologis, kosakata, pengetahuan huruf, dan keterampilan naratif. Jadi kegiatan literasi di rumah dan pengaruhnya terhadap keterampilan literasi dini adalah bercakap-cakap, bernyanyi, bermain, dan membaca. Nah, ini ada beberapa manfaat dari kegiatan membacakan buku di usia anak di bawah 2 tahun, yaitu cara untuk perkembangan bahasa, ya, kemudian pertumbuhan kognitif dan keterikatan, ada bonding, ya, dan keterampilan mendengar, perkembangan sosio dan emosional, dan juga rutinitas dan kenyamanan. Ada 6 tahap dalam kegiatan membacakan nyaring. Yang pertama tahap mendengar, 6-8 tahun, membiasakan bayi mendengar suara kedua orang tuanya. Tahap kedua adalah tahap mengamati, jadi bayi di usia 2-4 tahun itu sudah bisa menggunakan inderanya untuk mengamati lingkungannya. Tujuan membaca nyaring adalah membangun keterampilan mendengarkan. Kemudian tahap bergumam, usia 4-8 bulan. Tujuan membacakan bukunya adalah untuk membangun pengetahuan kosakata dan memori, mengajarkan bayi tentang komunikasi. Berikutnya adalah tahapan berceloteh, 8-12 bulan.
Tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan, menunjuk, isyarat, dan berbicara. Ini di 8-12 bulan. 12-18 bulan, tujuan membaca nyaring, mendorong, menyebutkan beberapa kata walaupun sederhana, menanggapi pertanyaan dengan menunjuk, dan tahapan terakhir 12-24 bulan, 18-24 bulan, tujuan membaca nyaring adalah untuk membangun berbicara dan berkomunikasi, memperkenalkan konsep-konsep atau angka atau tanda-tanda huruf dengan warna dan bentuk yang bentuk dan juga dengan cara yang menyenangkan. Apa saja langkah membaca nyaring? Pertama, persiapan, kemudian ada kegiatan sebelum membaca nyaring, ya, dan selama membaca nyaring dan juga setelah membaca nyaring. Bagaimana persiapan dilakukan? Kemudian pilih buku yang sesuai dengan anak yang akan kita bacakan. Bagaimana memilih buku kepada bayi? Pilih buku yang sesuai dengan usia dan gambar yang sederhana, teks berulang, dan rima yang menarik untuk menarik perhatian bayi dan menumbuhkan kecintaan membaca. Dan juga di 4 bulan pertama, bacakanlah buku kontras. Itu hitam putih atau warnanya solid di latar belakang. Ya, kemudian ukuran yang dapat dipegang karena tangannya mungil, kemudian buku dengan tekstur berbeda atau taktil yang memungkinkan seorang anak melihat berlatih sensori, dan juga konten seputar kehidupan bayi, yaitu di sini dan kini. Posisi nyamannya tidur, tengkurap, di pangku, duduk, dan bermain. Ini amat sangat sesuai dengan saran dari Kemendikbud. Oke, ini adalah akhir dari paparan saya. Sekarang saatnya teman-teman untuk bertanya. Silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Rosi. Menarik sekali ya, ulasannya sangat mendetail dan saya kira gamblang buat teman-teman. Sebelumnya saya mau ngasih tahu ke Ibu Rosi bahwa teman-teman yang ada di dalam ruang Zoom ini, mereka yang dari Sumatera, kemudian dari Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Saya lupa tadi menyapa satu persatu karena ini pertama kali kita menggelar kegiatan TOT bersama Ibu Rosi. Buat teman-teman, saya berikan kesempatan untuk bertanya langsung, berdialog, mungkin juga bisa menceritakan pengalaman. Tentu teman-teman semua yang ada di sini, Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini juga barangkali sudah melakukan agenda membacakan nyaring. Dan ini kesempatan kita bisa berdialog langsung dengan penulis dan pelaku baca nyaring. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman boleh mengajukan pertanyaan melalui room chat, juga langsung kepada Ibu Rosi. Silakan. Raise hand dulu terlebih dahulu. Sudah ada. Silakan buat kakak dari Sigupai Mambaco. Suaranya diaktifkan dulu. Silakan. Dari Sigupai Mambaco terlebih dulu disilakan. Kemudian nanti diikuti sama Kak Cici dari Tasik dan Kak Dinda. Baik, ternyata suaranya dari tadi belum. Terima kasih kesempatannya, senang sekali bertemu lagi dengan Ibu Rosi. Saya Bu yang biasanya WA. Iya, betul. Alhamdulillah pernah ikut TOT juga dengan Ibu tahun 2021. Nah, yang sangat menarik itu saya mau tanya Bu, bagaimana cara membacakan buku yang hanya gambar? Betul. Ya, terima
Jadi yang Itu buku wordless book, jadi buku tanpa kata, bukunya isinya hanya gambar. ya Kita benar. akan membaca gambar yang ada. Jadi gunakan intuisi kita ketika kita bertemu dengan buku tanpa kata. Jadi pasti ada yang bisa dibaca sedetil apapun, ya, dari buku, dari gambar. Itulah. Jadi kita akan berjalan picture walk menggunakan apa? Berjalan menggunakan gambar yang ada. Gitu. Jadi membaca gambar. Jadi apa yang digambar, apa yang dibaca oleh saya akan berbeda juga oleh Kak Nita gitu. Oke, kata kuncinya adalah menggunakan Gambar. intuisi. Menggunakan intuisi untuk Membaca mencari. gambar gunakan intuisimu. Oke. Akan berbeda masing-masing. Akan apa namanya akan berbeda hasilnya gitu ya. Anak pun bisa membaca gambar. Jadi, mulailah Oke, baik. membaca gambar. Oke, dari Kakak Nita ada lagi sebelum ke Kak Aman Kak. Cici? Aman ya, oke. Kita ke Kak Cici dari Tasik. Silakan Kak Cici. Kak Cici, silakan Kak mikrofonnya. Selamat malam semuanya. Ibu, saya mau tanya. Silakan. Saya tuh terbiasa untuk bercerita di taman bacaan, baik itu di rumah. Nah, bagaimana sih cara mengatasi anak yang apa ya, minta dibacakan terus lebih dari 4 buku, sedangkan Iya. sayanya tuh udah serak gitu ya. Kadang kan sudah besok lagi ya, kata saya begitu. Sekarang, sekarang, sekarang gitu. Jadi anak-anaknya tuh lagi terus gitu. Iya. Setiap hari lebih dari 4 buku, 5 buku. Cuman nolaknya tuh gimana ya gitu. Ya. Jadi sebenarnya besok kita akan belajar ya bahwa kita harus merencanakan. Jadi harus ada kegiatan apa namanya perencanaan. Termasuk di dalamnya adalah mengetahui durasi waktu yang ada yang kita punya. Jadi itu direncanakannya, namanya rencanakan, harus di awal dan diinformasikan kepada anak-anak. Ya, katakanlah hari ini kita akan punya kegiatan membacakan buku selama 30 menit. Kita sudah bisa menakar gitu ya. Kira-kira 30 menit itu berapa buku? Mungkin 30 menit itu bisa 5 buku atau 4 buku. Nah, kita akan sampaikan di awal bahwa hari ini kegiatannya adalah membaca 4 buku. Ya, sehingga anak-anak sudah bisa mempersiapkan diri di awal. Sehingga tidak ada katakanlah komplain di akhir. Minta dibacakan berkali-kali. Dan ini juga harus terjadi di anak juga. Pada anak kita, ya, kalau kita membacakan buku juga harus di awal, bukan di akhir. Kalau di akhir itu anak menganggap itu sebagai excuse gitu ya, alasan. Gitu. Tetapi kalau di awal anak tahu bahwa 3 buku atau 4 buku hari ini, sehingga dia sudah bisa memprediksi, ya, memperkirakan hal ini. Dan ingat, prediksi itu adalah kemampuan yang harus ditumbuhkan karena itu adalah kemampuan sains, ya, bagaimana kita memprediksi. Gitu sih Kak Cici. Ya. Jadi tidak di akhir ya. Kalau di akhir anak akan menganggap bahwa itu adalah alasan. Luar biasa. Ya. Luar biasa Kak Cici, berarti ini banyak sekali anak-anak yang suka dibacakan buku ya. Di garis bawah ya, kata kuncinya memang harus ada perencanaan, mengenal durasi waktu, menginformasikan di awal sebelum membaca, dan prediksi waktu dengan jumlah buku yang dibaca. Bagian yang ini akan kita pelajari besok. Menarik nih. Saya ke Kak Dinda, nanti setelah itu ada Kak Nia. Silakan Kak Dinda. Assalamualaikum
wabarakatuh. Mhm. Eh, Ibu, saya Dinda. Saya saat ini dari eh, Kabupaten Pidi di Aceh. Eh, yang mau saya tanyakan, gini, saya ada beberapa pertanyaan, Ibu. Boleh. Orang aja nggak apa-apa ya. Ya, bolong. Yang pertama itu saya punya saya punya buku Read Aloud yang ini yang versi Iya, bahasa dari Indonesia. telur. Ya, Dan saya juga punya yang versi yang bahasa Inggris yang di Kindle ya, yang digital. ya. Eh, Ininya emang beda ya Bu, ininya nggak apa? Apakah yang diterjemahkan edisinya beda atau gimana ya Bu? Karena kayaknya isinya agak beda gitu. Edisi kedua, yang ini adalah edisi kedua yang di bahasa Indonesia. Heeh. Covernya sama nggak yang di Kindle? Beda sih Bu. Yang ini yang ada Hmm. gambar apa sih Oh namanya? ya, itu yang terbaru. Ini yang di Iya, Kindle yang justru iya, yang lebih terbaru iya, ya. iya, Oh gitu. iya. Oke. Baiklah. Saya maksudnya apa saya ini apa agak-agak bingung juga apa yang ada yang salah atau gimana gitu. Mm-mm. Anyway, yang kedua, jadi Prinsip nggak, Mbak Dinda? Perbedaan. sebenarnya nggak prinsip tapi mungkin lebih ini ya kayak pengaturannya itu agak beda, strukturnya agak beda, terus Iya, kayak iya, iya, mungkin beda. contoh-contohnya juga ada yang beda Beda. gitu Iya, biasanya contohnya akan mengikuti perkembangan kan kali ya. itu. eh. Dan di belakang kan juga selalu ada buku ya, buku-buku rekomendasi. Kalau di buku yang bahasa Indonesia ini, buku-buku rekomendasinya dari kami, dari Reading Box. Mm, 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 mm. Ya jadi maksudnya saya senang juga sih ada perbedaan gitu dan yang bahasa Indonesianya udah di dinasionalisasi gitu apa sih Iya, istilahnya betul. diadaptasi sama kepercayaan Adaptasi. kita ya. Ya. Nah, terus yang kedua gini Bu, sejujurnya saya awalnya tidak merasa terlalu maksudnya ada banyak buku lain yang saya baca soal soal ini, tapi saya membaca buku Read Aloud Handbook ini justru baru beberapa bulan yang lalu. Dan saya udah membiasakan membaca sama anak saya. Saya punya satu anak dan dia udah umurnya sekarang 10 tahun dan saat ini udah pembaca banget gitu. Iya. Sangat Itu suka dampak membaca. dari membaca nyaring atau enggak? Iya, betul. Jadi dari bayi saya udah ngobrol sama dia, Yes. udah ngomong dan apa namanya dan sejak dia mulai bisa baca, dia bisa baca sendiri. Eh, dan ternyata saat saya membaca buku membacakan nyaring ini dari The Loud Handbook, saya mendapat insight bahwasannya ternyata anak yang pra-remaja atau remaja yang memang udah bisa baca sendiri dan bahkan hobi membaca, Ya. ternyata juga seneng buat dibacain gitu. Yes, betul. Jadi Jadi saya tidak berhenti membacakan buku benar. kalau anaknya sudah bisa baca gitu. Heeh. Jadi waktu itu saya mencoba teori ini kan, maksudnya kan anak saya udah sangat pembaca gitu kan. Eh, tapi mungkin dia lebih suka baca komik dan baca novel yang gak ada gambarnya itu cuma ya kalau dipaksa dikit lah sama ibunya gitu ya. Tapi dengan saya bilang gini, ibu kangen deh bacain kamu buku seperti waktu kita kecil dulu gitu. Ya kan? Jadi pancingannya itu. Nah, terus saya mencari buku yang kira-kira menurut saya menarik banget dan sesuai umurnya dia, tapi dia belum mau baca gitu karena mungkin tebal. Jadi saya coba bacain Harry Potter ya. Ya. Nah, ternyata dia tuh sangat tertarik dan bahkan dia nggak mau baca sendiri. Jadi dia tetap Oh, ibu ya. dibacain sama ibu tiap malam gitu. Walaupun Iya, ibunya udah terkantuk-kantuk, iya, iya. dia akan tetap Tapi ya itu tadi memori. Jadi dia sebenarnya katakanlah termasuk di dalamnya anak-anak yang minta dibaca. Kan biasanya anak-anak akan setumpuk gitu. Dia sebenarnya memori kenangan nyamannya dibacakan itulah yang dicari. Bukan apa teks yang kita baca gitu, tapi suara ibu, dekapan, baunya gitu. Itulah yang menjadi eh, apa namanya salah satu alasan mengapa anak yang sudah besar, sudah lancar membaca tapi tetap mau dibacakan. Itu adalah memori.
Nah, kalau boleh satu lagi Bu, Boleh. gini. Maaf ya saya Ya, borong. boleh. Yang satu lagi gini. Nah, jadi si anak saya ini kan suka membaca. Nah, saat ini kan saya punya TBM tuh, dan saya membacakan nyaring untuk anak-anak yang datanglah ke TBM Ya. saya. Tapi itu kan beda banget, Bu. Jadi saya pindah ke kampung dan apa literasinya itu kemampuan literasinya itu jauh berbeda gitu dari anak saya dan anak-anak di sini. Nah, eh, apalagi rentang umurnya itu juga sangat berbeda gitu ya. Ada yang masih umur katakanlah Balita. enggak balita sih, mungkin umur 5 tahun ya, 5 Ya. 6 tahun gitu. Ada yang masih TK sampai ada yang udah kakak-kakak SMP gitu, dan mereka berkegiatan di sini. Ada nggak sih Bu kayak eh, tips atau apa gitu ya untuk bisa, karena kan waktunya terbatas tuh dan mereka berada pada saat yang sama gitu. Jadi tuh kayak saya bingung harus membacakan yang mana gitu. Ya. Apakah Iya sih, buku betul. yang seperti apa? Itu ada Ya. tipsnya nggak ya Bu? Sebenarnya gini, kita tuh harusnya membacakan buku kepada anak di menjodohkan buku. Jadi bukunya itu harus sesuai dengan perkembangan membacanya anak. Oke, jadi ada perjenjangan buku ya, besok kita akan belajar. Tetapi anak itu bisa dibacakan buku yang satu jenjang di atas kemampuan bacanya. Jadi pertimbangan kemampuan baca, pertimbangan perkembangan psikologis, sosial emosional itu salah tiga dari cara kita memilih buku. Jadi harus sesuai dengan perkembangan bacanya, psikologis, dan juga kontekstualnya si buku. Tetapi anak itu bisa dibacakan buku satu level di atas 3 kemampuannya. Dibacakan. Tetapi tidak sebaliknya. Jadi anak yang besar kita bacakan buku anak yang kecil. Nah, terus anak yang kecil masih bisa kita bacakan satu level di atas kemampuan bacanya. Jadi problemnya adalah kalau rentangnya itu terlalu panjang, tentunya kesulitan pemilihan bukunya akan terjadi. Makanya harusnya sih dikelompokkan. Tapi kelompoknya tuh ya tadi tidak terlalu jauh. Jadi kan ada kelompok A gitu ya. Nanti besok kita akan belajar kelompok A itu kan 0 setara dengan 0 sampai 7 tahun. Kemudian kelompok B1 6 sampai 8 tahun. Nah, jadi kalau anak 5 tahun kita bacakan buku yang sesuai dengan anak 8 tahun masih bisa. Tetapi kita tidak bisa membacakan buku anak 5 tahun untuk anak-anak yang 6 sampai 8 tahun. Apalagi yang besar. Nah, caranya Kak Dinda, caranya adalah yang namanya body reading. Jadi kita melatih anak-anak yang lebih besar, ya kalau di TBM, itu membacakan buku untuk anak yang lebih kecil. Body reading namanya, teman baca gitu. Dan ini juga membuat dia lebih percaya diri si kakak. Dan adik tuh kan kalau anak kecil itu kan melihat orang yang lebih besar dari dia kan tokoh inspirasinya dia kan. Tuh, itulah. Jadi kalau ini teman-teman di TBM membangun yang namanya sistem body reading, teman baca. Tapi tetap membaca nyaring. Dan nanti juga dilatih. Kan nanti kan kita akan belajar tuh tahapannya. Kemudian teknis membaca nyaringnya ya kita ajarkan kepada yang lebih besar untuk bisa membacakan untuk yang kecil. Itu bisa dilakukan di TBM. Oke. Makasih banyak Ibu. Ya. Oke, makasih Kak Dinda ya. Tadi sudah mengkonfirmasi pengalamannya, kemudian Iya, bertanya betul. beberapa tips, ini menarik juga. Teman-teman tidak hanya mesti bertanya ya, juga bisa mengkonfirmasi pengalaman teman-teman dalam proses baca nyaring. Sebelum kita ke Kania, saya mau lihat yang di chat dulu. Di room chat ini ada satu Ibu Sri Hidayati. Tapi pertanyaan ini kemungkinan akan bersinggungan dengan kelas kedua. Apakah ada contoh membacakan buku untuk anak usia di bawah 2 tahun? Mungkin bisa
spill sedikit, Iya, Bu Rosi. sebenarnya tadi saya mungkin agak ke-skip nanti takin file ini akan diberikan kepada teman-teman ya. Jadi di slide nomor 34, jadi sebelum membaca nyaring untuk bayi, ya pastikan bahwa kita bukunya sesuai dengan namanya juga buku bayi. Kemudian caranya membacakan untuk bayi itu suara kita lebih tinggi dari suara yang biasa kita ngobrol dengan orang dewasa. Itu biasanya kita kepada anak. Cara baca untuk kepada bayi. Kemudian ekspresi harus muncul, ya. Kemudian pengulangan. Jadi katakanlah kalau menunjuk ada satu gambar itu minimal 3 kali diulang. Kemudian jangan lupa menunjuk dan juga berdialog mengenai detail gambar, ya. Jadi inilah yang biasanya tidak terbiasa, ya. Seolah-olah harus kita menganggap bahwa kita memang berdialog dengan bayi, ya. Detail gambarnya, ini ada apa, kenapa ini, kalau ini jadi begini akhirnya gimana ya. Nah itu walaupun kan bayi mungkin usia di bawah 24 bulan belum bisa merespons verbal, tapi dia bisa merespons nonverbal. Nah, inilah ya. Dan kalau dia tidak bisa merespon, tidak bisa menjawab pertanyaan kita, kita juga yang jawab. Inilah ciri dari kita membacakan buku untuk bayi. Ya, jadi memang fokusnya adalah memang di orang dewasa. Seolah-olah dia berdialog. Ya, kalau anaknya tidak merespons, ya kita juga yang menjawab pertanyaan yang kita berikan. Bahkan kita boleh loh menunjukkan kepada bayi atau meringkas atau mengkonfirmasi atau menolak kalau memang bukunya memang tidak sesuai dengan apa namanya pendapat kita. Jadi anggap bahwa bayi memang sudah bisa merespon, walaupun responsnya bisa nonverbal. Gitu sih, Kak Widiati. Baik, terima kasih Bu Rosi. Oke, kita ke Kania, silakan. Silakan Kania, mikrofonnya. Baik, izin Ibu. Di sini saya perkenalkan nama dulu ya. Saya Sunia dari Aceh Barat Daya. Di sini saya ingin menanyakan tentang mungkin kalau dibilang dalam dunia literasi, saya ini anak yang baru lahir. Saya baru bergabung di Sigupai Membaco, Aceh Barat Daya, bisa dihitung kurang lebih dalam 2 bulan terakhir ini. Jadi belum begitu banyak mengerti tentang dunia literasi, apalagi tentang membacakan nyaring ini ya Bu ya. Saya tertarik mengikuti Zoom ini karena di sini melibatkan anak-anak, karena saya senang dengan dunia anak-anak Bu ya. Di sini saya ingin bertanya tentang apakah membacakan nyaring hanya bisa menggunakan buku yang bergambar saja? Jika iya, bagaimana jika buku dibacakan untuk anak yang maaf tidak bisa melihat? Mohon penjelasannya Bu, terima kasih. Jadi sebenarnya materi ini adalah materi besok gitu ya. Bahwa kita sebelum membacakan buku, kita harus tahu dulu anak kita berada di jenjang membaca yang mana, kemudian cocokkan buku dengan jenjang membaca. Tadi pertanyaannya, mengapa buku cerita bergambar? Buku cerita bergambar memang digunakan untuk pembaca jenjang A, 0 sampai 7 tahun, jenjang B, B1, B2, B3 itu setara dengan 6 sampai 10 tahun. Itu adalah buku cerita bergambar yang dibacakan untuk anak usia tersebut. Tetapi membacakan nyaring ini tidak semata-mata hanya untuk buku cerita bergambar.
kalau anaknya memang sudah berada di jenjang C, jenjang D maupun jenjang E. Jadi, nah, mengapa mengapa buku cerita bergambar? Karena kan anak-anak di jenjang antara 0 sampai 9 tahun sampai kelas 3 itu adalah anak-anak yang memang sedang belajar membaca. Tetapi anak di usia itu sudah bisa menggunakan gambar untuk memahami cerita. Nah, karena apa? Karena memang cara bekerja otak kita itu adalah bisa melihat gambar dan bisa mendengar suara. Jadi itulah mengapa pilihannya adalah membacakan nyaring, baca nyaring. Karena anak bisa melihat bukunya, dia akan memahami si cerita itu dari bukunya sebelum dia bisa memahami teks. Jadi gambar tulisan, dia itu kan kalau teks itu sebenarnya adalah gambar kan, gambar dari lambang bunyi. Tetapi sebelum dia memahami lambang bunyi itu, dia akan membaca gambar. Bahkan anak 2 tahun, ya tadi kalau contohnya Kusla and her book yang usia 4 bulan, di usia 9 bulan itu dia sudah bisa menanggapi buku. Nah, itu buku bayi itu adalah buku yang isinya cuma gambar. Jadi ini yang harus diketahui oleh orang dewasa. Orang dewasa lupa dulu waktu belajar membaca itu seperti apa, tapi pada dasarnya adalah gambar yang ditangkap terlebih dahulu oleh otak manusia. Nah, otak manusia itu pada dasarnya tidak diciptakan untuk belajar baca, untuk membaca. Tetapi melihat gambar, mendengar, merasakan, ya, melihat itu 4 kemampuan yang diciptakan Tuhan di otak manusia. Ibu, terima kasih penjelasannya, Bu. Baik, terima kasih banyak. Oke, ini ada satu lagi dari Kak Nurul Mulia. Silakan. Selamat malam, Ibu. Izin bertanya. Malam. Ya, perkenalkan saya Nurul Mulia dari Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Saya sebagai seorang pustakawan juga, Bu, mau bertanya nih, bagaimana sih, Bu, caranya untuk mengajak orang tua, ada sebagai orang tua tuh belum memperkenalkan baca nyaring kepada anak-anaknya. Kemudian, apakah metode baca nyaring ini bisa dipraktekkan kepada anak yang tingkat SMP atau MSen? Terima kasih, Bu. Iya. Jadi yang pertama adalah materi ini nanti akan diberikan kepada semua peserta dan bisa digunakan untuk tadi kampanye mengenai written aloud. Jadi memang harus katakanlah harus ada kelas-kelas parenting gitu ya, kalau kelas parenting untuk orang tua gitu, tapi topiknya adalah mengenai membaca nyaring. Apalagi Kak Nurul Mulia adalah pustakawan. Jadi pustakawan itu mempunyai kesempatan lebih banyak untuk bisa menyebarkan membaca nyaring. Karena apa? Karena kan perpustakaan harusnya tempatnya tempat buku kan. Jadi harus diundang untuk datang dan bisa menggunakan buku koleksi perpustakaan untuk membacakan buku. Itu nomor 1. Jadi punya kelas pelatihan membaca nyaring. Nggak ada cara lain. Gitu ya. Besok kita akan belajar bagaimana caranya. Harus sederhana. Kemudian, dan tujuan membaca nyaring itu, kalau tadi dilihat bukunya Jim Trelease, adalah membuat anak mau membaca. Jadi kalau anaknya sudah SMP atau SMA, tetapi kita mau membuat anak itu mau membaca, katakanlah buku-buku tertentu, bisa kita buatkan sesi membaca nyaring, ya, menggunakan buku-buku yang sesuai dengan
usia anak-anak SMP atau SMA. Bagaimana caranya? Nah, ya, katakanlah membaca buku novel gitu ya. Pertama kali tentunya kita harus baca dulu buku. Sehingga kita tahu bagian-bagian mana dari buku novel tersebut yang memang menjadi sesuatu yang menarik. Lalu kita bacakan. Tetapi tujuan membaca nyaring ini bukan hanya menyelesaikan satu buku, tetapi menikmati dialog. Nah, tanya jawab. Nah, untuk bisa memimpin dialog membaca nyaring, kita harus menjadi pembaca aktif. Nah, itu kita harus belajar bagaimana cara pembaca aktif. Pembaca aktif itu kan bukan hanya sekedar baca teks, tetapi bisa menghubungkan teks dengan pembaca. Ya, jadi mengkoneksikan apa yang ada di dalam buku dengan pengalaman pembaca, atau bisa memprediksi, ya, ini kira-kira buku ini akan kemana, atau ini kira-kira tokoh ini akan kemana. Itulah yang namanya pembaca aktif. Dan juga tahu tujuan kita membaca itu apa. Nah, inilah yang harus dibangun di diri kita. Apalagi ini pegiat literasi. Gitu. Terima kasih, Bu. Baik, menarik. Ini dialognya akan semakin menarik, saya kira. Mungkin di beberapa daerah ada yang sedang hujan keras. Oh iya. Ya, bahkan ada beberapa kali dialog ini tidak terdengar oleh Ibu Sri Widayati. Ibu Rosi ada tanggapan dari penjelasan Ibu Rosi di kolom chat oleh Ibu Sri Widayati. Walaupun yang Ibu jelaskan ini sebenarnya akan kita kupas di kelas kedua, teman-teman. Iya, Ada beberapa betul. pertanyaan yang saya lihat ini terjadi dan akan lebih detail di kelas kedua. Mungkin bisa direspon sedikit saja dari Bu Rosi, dari Bu Sri Widayati. Bagaimana menurut Nun, biasanya anak seusia itu akan merebut buku. Usia 2 tahun suka sekali merebut Nah, buku gini. dan intens bisa merobek buku gitu. Iya, iya. Inilah justru di buku saya membacakan nyaring itu, di bab awal saya membahas mengenai literasi dini. Jadi apa-apa saja yang harus dimiliki anak sebelum anak bisa membaca. Itu adalah literasi dini. Yang pertama adalah anak harus terbiasa dengan buku. Jadi anak termotivasi dengan buku. Itu ya. Kemudian anak dapat memperlakukan buku. Itu adalah ada 6 elemen sih Ibu Sri. Nanti materi ini Ibu akan dapat ya. Jadi anak itu termotivasi materi cetak sehingga dia bisa tertarik dan menikmati buku. Kemudian anak punya kesadaran materi cetak, ya, tulisan. Ini membantu anak untuk mengidentifikasi materi cetak dan memperkenalkan cara menangani buku, bahwa buku itu harus bisa dipegang, buku itu bisa dibolak-balik, buku itu tidak buat digigit. Ini adalah salah satu elemen dari kesadaran materi cetak. Kemudian sebelum anak bisa membaca, dia harus sudah punya kesadaran fonologis, yaitu bisa mendengar dan bermain dengan bunyi kata yang lebih kecil. Ya, kemudian anak punya kosakata, ya, mengetahui segala macam kosakata. Salah satunya adalah dari buku. Buku bayi itu isinya gambar, ya dari gambar itu diawali dari pengenalan nama-nama gambar, kemudian pengetahuan huruf, ya anak tuh mengetahui bahwa ada perbedaan bentuk huruf, ya, dan juga mengetahui namanya dan mengetahui bunyi, ya sehingga dia bisa mengenali huruf-huruf di mana-mana. Dan yang terakhir dari 6 elemen literasi dini ini adalah anak mampu menarasikan, keterampilan naratif, ya jadi bisa mendeskripsikan sesuatu, istilahnya bisa menceritakan, bisa bercerita, mengetahui urutan kejadian, dan juga bisa membuat prediksi. Itu ke-6. Dan caranya bagaimana?
adalah menggunakan buku. Buku dengan jenjang sesuai dengan usianya, katakanlah 2 bulan, ya buku bayi. Buku bayi itu biasanya adalah secara fisik tidak terbuat dari kertas tipis, tapi board book, ya, jadi karton. Kemudian buku bayi itu halamannya biasanya polos gitu ya, atau bisa warna apapun tapi polos, nggak ada teksturnya. Kemudian gambarnya lebih sederhana. Itu ciri-ciri dari buku. Dan cara kita membacakan buku kepada bayi adalah ditunjuk gambarnya, bukan tunjuk teksnya, ditunjuk gambarnya. Kemudian cara kita menunjuk itu berulang-ulang, lalu kita berdialog mengenai detail gambar yang ada. Dan menunggu respons anak. Ingat, 0 sampai 24 bulan itu responsnya terkadang respons nonverbal. Ya. Jadi tidak verbal. Gitu sih Ibu Sri, semoga terjawab. Baik, mudah-mudahan Ibu Sri bisa menangkap barangkali suara itu. Terima kasih. Saya sebelum ke satu teman yang meresen, perempuan. Ini dari tadi yang bertanya paling banyak perempuan. Tapi jangan lupa bahwa teman-teman di sini kita ada 4 bapak-bapak, kalau tidak salah saya, yang ikut dalam Zoom ini, bahwa urusan membaca nyaring ini bukan hanya urusan ibu-ibu ya. Bahkan Jim Trills itu seorang laki-laki yang menyusun buku The Read Aloud Handbook itu seorang laki-laki. Saya mau kasih kesempatan ke 4 bapak-bapak yang ikut dalam forum ini. Boleh, ya sudah ada Pak dengan inisial RSA, boleh silakan mengajukan pertanyaan. Teleponnya diaktifkan. Oke. Izin karena ada satu perempuan, ladies first dulu. Biar Ibu Fatimah lanjut dulu. Oke, baik, terima kasih. Silakan yang tadi sudah resen, Fatimah mungkin bisa mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fatimah. Saya dari Gorontalo, relawan dari perpustakaan Rumah Teras Baca. Di sini tadi saya menyimak penjelasan dari Ibu Rosi tentang bahwa orang tua harus memiliki aktivitas baca, gimana kalau ibu itu bacanya novel dan ayah itu koran. Baik, kalau mengingat para ibu itu biasanya senang membaca, baca novel baik dari buku maupun e-book. Mereka rajin membaca. Nah, sedangkan para bapak-bapak ini kadang itu kalau dilihat sekarang tuh jarang yang baca koran. Iya. Ya, jarang baca koran. Bentuknya bukan koran fisik gitu. Ya, jadi saya ingin maksudnya karena mengingat bahwa ayah ini memiliki peran penting untuk membaca nyaring bersama anak. Nah, apa nih kira-kira tips atau cara yang baik untuk mengajak para ayah untuk mau ikut andil membaca nyaring bersama anaknya? Itu saja. Itu memang problem, dan problemnya bukan hanya problem di Indonesia, tapi juga problem di Amerika. Terbukti dengan ada satu bab yang memang membahas itu. Nah, sekarang bagaimana nih kita nih yang sudah sadar nih orang perempuan-perempuan yang sudah sadar mengenai kegiatan membaca nyaring bisa menginfluence bapak-bapak. Caranya sebenarnya sih harusnya sih sederhana. Apa nggak pengen anaknya dekat juga dengan bapaknya? Gitu. Karena bonus dari membaca nyaring ini adalah kita menjadi lebih dekat dengan anak. Anak tuh tumbuh dengan suara kita. Ya, ingat bapak-bapak, anak harus tumbuh dengan suara bapak-bapaknya juga. Supaya apa? Supaya anak terbiasa mendengar apa yang diucapkan oleh bapaknya.
Ingat, prosesnya adalah mendengar, berbicara, baru membaca dan menulis, dan mendengar ini sangat penting. Jadi anak bisa menangkap bahwa ya, saya bisa dialog loh dengan bapak saya. Dan kadang-kadang kan nanti kalau anak-anaknya sudah besar, kadang-kadang kita akan bingung. Ini dialog dengan anak tuh topiknya apa. Tapi ketika kita punya kebiasaan membacakan buku, kita bisa mengangkat topik yang ada di dalam buku sebagai bentuk dari komunikasi kita. Dan juga bonus yang kedua adalah teladan. Keteladanan. Melalui reading role model ini, kita menjadi teladan dalam membaca. Jadi anak-anak akan melihat, oh, orang tua saya baca, saya mencontoh itu. Saya mencontoh perilaku orang tua saya. Melalui tadi kebiasaan melihat orang tuanya membaca. Itu sih, Pak Fatima. Terima kasih, Bu. Oke. Ternyata bukan hanya bapak-bapak yang di Indonesia juga ya. Iya, Di negeri ya problem. juga. Iya. Oke, kita mau dengar nih bapak-bapak yang mungkin mewakili bapak-bapak, silakan pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam kenal semua. Perkenalkan, nama saya Ridwan Syafi'i Ali dari Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Ya, terima kasih untuk Sigipaya Membaco yang sudah memberikan kesempatan saya untuk mengikuti TOT. Jujur saja, ini adalah pengalaman pertama saya ikut TOT. Ya, untuk semua kegiatan ya, TOT ini pertama kali. Ya, salam kenal untuk Bu Rosi. Ya, saya juga udah punya bukunya yang kemarin saya tag di Instagram. Ya, Hampara Library, Bu. Ya. Jadi di sini saya pernah membacakan nyaring untuk anak MI atau SD kelas 1 dengan jumlah sekitar 12-15 orang anak. Yes. Cuma gurunya tidak menjaga gitu, ibarat kata melepaskan semua. Jadi pas saya membacakan, saya belum memiliki lagi tips bagaimana biar anak-anak itu fokus pada apa yang saya sampaikan, apa saya bacakan. Karena ini anak usia kelas 1 SD. Ya, jadi ini saya masih belum bisa lagi gitu. Nah, kemarin sempat juga yang kedua saya membacakan nyaring, tapi itu orang tuanya mendampingi. Alhamdulillah saya rasa udah lumayan sukses lah gitu untuk versi saya. Tapi yang tadi ketika dilepas oleh orang tuanya, saya kewalahan juga karena mereka sibuk masing-masing. Itu aja dulu untuk hari pertama itu, Bu. Salam perkenalan saya. Terima kasih. Sebenarnya akan terjawab besok. Karena kan kita sekarang baru membahas mengenai bukunya. Kalau besok kita akan bahas mengenai detail dari langkah-langkah membaca nyaring, termasuk di dalamnya saya menjawab perjenjangan buku. Jadi kenapa sih buku itu harus dibuat sesuai dengan jenjang membaca anak, kemampuan baca anak. Akan terjawab besok. Oke. Maaf. Oke, baik. Saya juga besok akan mencontohkan bagaimana membacakan buku, itu akan terjadi besok. Siap, Bu. Terima kasih, Bu Rosi. Oke, teman-teman bisa menyiapkan amunisinya untuk besok, sehingga interaksinya akan lebih aktif lagi. Dan kalau sekedar menginformasikan bahwa teman-teman yang menerima 1000 buku dan rak dari Perpusnas itu, hampir rata-rata sebagian besar ya itu buku cerita. Buku cerita anak berjenjang. Betul. Nah, kalau ada yang punya itu mungkin bisa dibawa besok di pegangan untuk bisa didiskusikan. Teman-teman yang belum memiliki buku yang saya pegang ini, ada 2 nih, bisa diakses tentu di media marketing online-nya ada. Kalau yang dekat dengan 2 perpustakaan yang ada di Aceh dan di Gorontalo bisa datang ke sana dan bisa juga membaca lebih banyak tentang konsep buku ini.
Oke, teman-teman, ini ulasan kita lebih banyak membicarakan tentang buku dan mengapa buku itu dibacakan. Kita masih punya beberapa waktu ke depan nih. Ya, silakan. Mungkin bisa diulas, silakan buat bapak-bapak yang ingin bertanya. Saya mau kasih kesempatan ke bapak-bapak dulu sebelum nanti ke ibu-ibu, saudara-saudara silakan. Ada lagi? Tidak hanya pertanyaan, teman-teman bisa mengkonfirmasi Iya. apa yang sudah teman-teman lakukan di proses membacakan nyaring. Halo Bang, Assalamualaikum Bang. Silakan. Silakan, yang mau bertanya silakan. Yang mau mengkonfirmasi silakan. Ya baik, selamat malam Bunda Rosi. Syukur alhamdulillah bisa bertemu kita di sini. Ya, betul. Ya baik, kebetulan saya dari Aceh ini Bunda Rosi, Kabupaten Banda Meriah. Nama saya Nasri. Alhamdulillah saat ini udah punya anak 2 orang Bunda ya. Nah, anak saya yang pertama itu usia sudah hampir 10 tahun, sementara yang kedua dan ketiga itu masih balita. Nah, saya fokus untuk coba belajar-belajar nih Bunda ceritanya. Belajar-belajar bagaimana membacakan buku terhadap anak-anak saya, terutama yang kedua dan ketiga yang masih balita, kan begitu ya Bunda ya? Ya. Nah, apakah ketika kita membacakan itu perlu melibatkan ketiga anak-anak kita itu atau satu persatu Bunda? Nah, jadi kembali lagi, kita akan melihat anak kita berada di jenjang usia yang mana, di jenjang membaca yang mana. Kalau anaknya antara 0 sampai 7 tahun, itu bisa kita gabungkan gitu kegiatan membaca nyaringnya. Tetapi kalau anaknya yang satu bayi, yang satu umur 10 tahun gitu akan sulit. Nah, jadi itulah fokusnya adalah kita melihat anak kita berada di jenjang membaca yang mana, kemudian mencocokkan buku atau menjodohkan buku dengan sesuai dengan jenjang membaca anak kita. Gitu. Baik Bunda, makasih Bunda. Ya. Oke, baik. Saya mau ngasih lihat buku yang saya pegang ini, yang tadi Ibu Rosi Itu buku kontras. ya, dijawab tadi dari pertanyaan Ibu Sri, bahwa pilihan buku yang semacam ini yang agak tebal ya. Memang anak saya juga kita memiliki buku ini waktu anak saya masih usia 1 bulan dan sekarang usia berapa? Sekarang sudah usia 2 tahun. Nah, sekarang boleh sharing nih. Apa yang terjadi ketika kita memaparkan buku di usia sangat bayi kan ya, kemudian sekarang udah 24 bulan, apa yang terjadi? Ya, oke. Yang saya amati dari perkembangan anak saya ini, buku ini kan cuma ada 2 warna. Kalaupun dia tidak lebih dari 3 warna, hitam dan putih. Paling tulisannya ada. Itu namanya buku kontras. Misalkan ada penegasan kalau yang di gambar ini adalah mulut, di katanya ditegasi dengan warna merah. Anak saya di usia 1 tahun 6 bulan, waktu saya tanya ini apa, dia sudah bisa mengucapkan bahwa ini mulut, tapi tidak dengan kata yang tegas ya. Biasanya punya ciri, katakanlah ya ciri. Anak kita tahu lah ya, kan masing-masing punya nama kecil gitu kan ya. Betul. Karena pada waktu pertama kali itu ya memang belum sempurna. Sudah bisa memproduksi kata, sorry, kalau 12 bulan memproduksi kata, tapi belum sempurna gitu. Betul.
dan ketika masuk di usia 2 tahun, dia sudah bisa menyebut bagian-bagian anggota tubuh yang ada di buku kecil Buku. ini, buku anak ini dengan baik, dengan artikulasi yang kalau saya nilai sudah bisa, istilahnya sudah jelas, mulut, hidung, mata, dia sudah bisa mengucapkan dengan dia. Saya tidak membandingkan ya, tapi saya melihat di kasus yang lain ketika ada anak di usia 5 tahun yang tidak dibiasakan membacakan nyaring, dia agak sulit mengucapkan. Saya sepakat bahwa ada kosakata baru yang akan dimiliki oleh anak dari kebiasaan dia mendengar. Kita orang dewasa, sebelum saya tahu teori ini, saya selalu menganggap anak kecil itu bukan siapa-siapa, begitu. Saya suka menggunakan diksi saya sendiri ketika berbicara dengan anak-anak dengan misalkan artikulasi kata yang tidak jelas. Kita misalkan menyebut mulut MULU, mulut. Tapi ketika waktu itu saya belum mengenal teori ini, saya menggunakan bahasa plesetan, muyut. Iya, Padahal betul. sebenarnya tidak Jangan harus, lakukan. jangan bahkan. Iya. Karena memori pertama itu yang akan mereka ingat bahwa kosakata itulah yang diucapkan. Serap. Betul. Nah, yang jadi tantangan di saya sama istri saya karena kami berbeda suku, kami sebenarnya ingin mentransfer bahasa ibu pada anak ini. Jadi saya sering bilang sama istri saya bahasa ibu saya lemah, saya tidak bisa dengan baik berbahasa ibu. Tetapi istri saya punya kemampuan itu dan saya bilang ke dia, pakailah bahasa itu ketika kamu berinteraksi dengan anakmu, karena mungkin dia tidak akan menguasai dua bahasa ibu dari ayah dan ibunya, tapi barangkali bisa salah satu. Nah, di bagian ini saya hanya mengkonfirmasi pengalaman saya buat teman-teman juga kepada Ibu Rosi secara tadi, karena ini menarik karena ada Ibu Sri yang bertanya jenis buku. Kalau kita lihat ini hardcover. Ini namanya buku konsep. Betul. Ya, Dan jadi dia waktu saya pegang buku ini, dia selalu ingin merebut buku ini dan memasukkannya ke mulut. Dan itu sering terjadi. Jadi buku-buku kami itu terutama buku anak itu, ya, dan ada kenangan tersendiri dengan buku itu. Dan saya suka naruh setelah anak saya sudah tidak membaca lagi buku ini, saya suka taruh di luar dan ada anak-anak lain yang ternyata anak-anak dewasa lucu juga itu menyukai buku ini karena mungkin mereka bilang begini, testimoninya mereka begini, kami kecil tidak ada buku ini, jadi kami ingin membaca buku ini, kira-kira gitu. Oke, silakan ke teman-teman yang lain, barangkali mau mengkonfirmasi pengalamannya. Yang sudah bertanya, yang sudah tadi bertanya di awal, boleh ada kesempatan, silakan berbicara. Kalau tidak ada, kita ada di 4 menit terakhir. Mungkin sesi ini saya kasih ke Bu Rosi, barangkali bisa menegasi pertemuan kita pada malam hari ini sebelum nanti kita akan ketemu besok lagi untuk teknisnya. Silakan Bu. Jadi hari ini memang fokus kepada kita membahas background dari membaca nyaring melalui 2 buku. Tetapi secara teknis tadi memang banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai teknis. Teman-teman harus menunggu sampai besok karena kita akan belajar lebih teknis lagi. Termasuk di dalamnya adalah alasan mengapa kita harus menyebarkan read aloud, karena memang Indonesia membutuhkan read aloud untuk membacanya. Itu saja dari saya. Oke, baik Bu Rosi. Sebelum kita tutup, ada satu kawan nih bertanya di room chat. Kita masih punya 3 menit. Ya, boleh. Mungkin bisa ditanggapi. Bu, saya sering lihat konten orang-orang membaca nyaring dengan sangat ekspresif. Dan sepertinya dianjurkan demikian. Tapi anak saya 6 tahun tidak suka kalau saya terlalu ekspresif. Dia merasa cukup dengan perubahan intonasi yang sesuai saat percakapan saja. Ya, kalau lucu, dibolehin sih sama dia. Tapi kalau yang heboh dia nggak suka. Nah, bagaimana menghadapi anak yang semacam ini? Saya selalu menyarankan gunakanlah, pertama baca dulu bukunya sehingga kita tahu di mana letak tanda baca dan kita mengatur intonasi suara sesuai dengan tanda baca yang ada. Ya, kita tahu ada intonasi
ada tempo gitu ya. Ya nggak usah heboh-heboh karena memang kita sedang baca gitu kan. Kita tahu kalau normalnya baca juga nggak seheboh orang yang mendongeng gitu ya. Kita bukan sedang mendongeng, kita sedang membaca. Dan kita sedang memberikan contoh bagaimana cara pembaca mahir membaca. Kan kita pembaca mahir kan nggak heboh kan? Jadi nggak usah heboh. Sederhana, tetapi menyenangkan. Itu aja. Oke, baik Bu Rosi. Teman-teman, jawaban yang barusan tadi akan dilengkapi besok karena memang pertanyaan ini mengarah pada teknis. Buat kita semua hari ini terima kasih banyak sudah berpartisipasi aktif. Buat Ibu Rosi, terima kasih banyak sudah menjelaskan dengan gamblang. Sekalipun ya beberapa pertanyaan tadi ditujukan untuk besok, tetapi sudah ditanggapi. Terima kasih sekali lagi. Di akhir ini, saya pengen teman-teman menyalakan kamera. Kita akan berfoto sebagai dokumentasi dari kegiatan kita ini. Kapan lagi loh kita bisa foto bareng sama penggerak sekaligus penulis buku dari Baca Nyaring ini. Kita cuma punya satu slide di sini. Saya minta semua kita menghidupkan kamera. Ada Kak Nuriana, TBM Anak Majaya. Kalau ada kendala jaringan tidak dipaksakan karena hujan keras di beberapa daerah memang hari ini hujan keras. Kayu Lianika, saya kasih waktu semenit untuk bisa menyalakan kamera. Oh, ada di toilet. Oke, baik. Kita kita mulai saja ya fotonya. Pertama, ya gaya bebas ya. Pertama, 1, 2, 3. Oke, salam literasi. Sekali lagi, salam literasi. Saya mau pegang laptop dulu. Sekali lagi. Oke, terima kasih. Sudah selesai pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah ini berjalan dengan lancar. Biasanya kalau di bagian Aceh hujan, di sini juga hujan, jaringan kacau. Tapi ini alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Buat teman-teman, sampai jumpa besok. Sehat selalu, Ibu Rosi, sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi. Masih ada 2 hari ke depan. Saya Awir selaku moderator dari TOT Baca Nyaring ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu, sampai ketemu besok. Terima kasih semua. Terima Assalamualaikum. kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.